Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang tragis, miris, dan ironis. Ironisnya seperti earthquake, seperti heart attack begitu. Karena PDN ini mempunyai fungsi yaitu melindungi kedaulatan data nasional. Dan yang kedua menjaga atau melindungi data pribadi. Tapi semuanya dihack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh. What's wrong with this? Gitu. Kita udah tahu semuanya tentang teknisnya itu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah tentang satu hal, Pak. Ini Bapak mengatakan ada yang minta tebusan 8 juta US dollar, 171 miliar begitu. Itu sebenarnya bukan nilai yang besar mungkin kayaknya ya Pak ya. Tapi pertanyaannya, siapa yang meminta tebusan? Dan Bapak harus bayar kemana? Pelakunya siapa? Pertanyaan berikutnya, apakah pelakunya ada terindikasi dari internal? Atau apakah mereka yang menjual teknologi karena teknologinya ingin dibeli? Atau bukan orang yang marah karena usaha judi online-nya diganggu oleh Bapak, misalnya ya. Judulnya itu diganggu oleh Bapak, apakah mereka yang marah, begitu ya. Dan yang terakhir, pertanyaan saya keempat adalah, bagaimana dengan penanggung jawab penyedia jasanya tersebut? Apakah mereka tidak mampu, yang saya sebut Telkom dengan lintas Arta itu, apakah mereka atas ketidakmampuan mereka memenuhi service level agreement itu? Tanggung jawab mereka di mana? Pastinya ada kontrak dong, Pak. Apakah ada indikasi keterkaitan dengan pemberantasan judi online? Sampai saat ini karena kita fokus forensiknya dan melihat data-data, kita belum bisa menyimpulkan apakah ada terkaitan, walaupun mungkin secara pemikiran kita, karena kebetulan Keminfo, ini sampai saat ini kita belum ada suatu indikasi apakah ada kaitannya. Ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan. Udah, silakan lanjut Pak. Kemudian tadi pertanyaan, apakah ada data bocor dari insiden peretasan? Hasil forensik sementara, karena ini kemarin juga menjadi perhatian kita dan masih terus dicek, tapi sementara ini laporan dari tim tidak ada. Karena apa? Indikatornya adalah kalau itu diambil akan kelihatan traffic keluarnya juga besar. Itu kan datanya cukup banyak. Jadi dia di sementara ini Pak, hasil forensik belum final, itu adalah dienkripsi data itu di tempat. Jadi belum ada yang bocor. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi sifat backup itu ada dua. Facility backup ada, tapi filing backup belum dilakukan oleh kementerian lembaga daerah. Makanya kalau ditanya kenapa cuma 44 kementerian lembaga daerah yang bisa cat recovery atau pulih, karena mereka memiliki backup. Sedangkan yang lain, dengan segala hormat mohon maaf, tadi saya juga jelaskan kenapa mereka enggak. Kan saya selalu tanya kenapa ini begini, kenapa enggak mereka punya backup. Persoalannya soal kebijakan dan keterbatasan anggaran yang mereka miliki, dan juga kesulitan dalam menjelaskan kepada otoritas keuangan atau auditor. Seperti itu. Jadi ini mungkin menjadi pekerjaan rumah kita bersama.